Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok F kelas K013 mata kuliah akuntansi keuangan menengah izin untuk mempresentasikan RMK chapter 9 yang berjudul Inventories Additional Valuation Issues. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Indra Mahaputra dengan MM Magir 238. Yang kedua ada Valentino Ardiansyah dengan MM Magir 239. Yang ketiga ada Ryan Rafif Ramadan dengan MPM Magir 274. Yang keempat ada Erlin Febriana Zanetti dengan MPM Magir 315. Yang kelima ada Dea Kansahayu Ramadana dengan MPM Magir 423. Lower of cost or net realizable atau disingkat LCNRV. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan. Namun jika nilai persediaan turun di bawah biaya awalnya, maka terjadi penyimpangan dari prinsip biaya historis. Penurunan ini bisa disebabkan oleh keusangan, perubahan harga, atau kerusakan barang. Dalam kondisi tersebut, perusahaan harus menurunkan nilai persediaan menjadi net realizable value untuk mencerminkan kerugian. Net realizable value biaya adalah harga perolehan persediaan yang dihitung menggunakan metode seperti identifikasi khusus, rata-rata, dan FIFO. Sedangkan NRV atau nilai realisasi bersih adalah jumlah bersih yang diharapkan diterima perusahaan dari penjualan persediaan. Rumusnya sendiri itu harga jual estimasi dikurangi biaya penyelesaian dan dikurangi biaya penjualan. Metode penerapan LCNRV. Jika NRV lebih kecil daripada biaya, itu pakai NRV turun nilai dan selisih diakui sebagai kerugian atau loss. Dan kerugian itu dicatat pada periode terjadinya bukan saat penjualan. Ada tiga cara pendekatan LCNRV. Yang pertama itu per item, paling akurat, tiap barang dihitung sendiri, dan yang kedua per kelompok, barang sejenis digabung, dan yang ketiga total persediaan, semua barang dihitung sekaligus. Dan ada dua metode pencatatan LCNRV. Yang pertama itu metode harga pokok penjualan atau cost of goods sold method. Dalam metode ini, penurunan nilai persediaan langsung dicatat sebagai bagian dari harga pokok penjualan. Artinya HPP-nya bertambah, tidak ada akun kerugian terpisah yang dilaporkan di laporan laba rugi, kerugian sudah tersembunyi di dalam HPP. Dan yang kedua itu metode kerugian atau loss method. Dalam metode ini, penurunan nilai dicatat secara terpisah sebagai kerugian, artinya ada akun khusus loss on inventory write-down, dan kerugian terlihat jelas di laporan laba rugi. Learning Object 2 Net Realizable Value. Pada bagian ini kita akan membahas dua situasi umum di mana nilai realisasi bersih Net Realizable Value atau NRV adalah aturan umum untuk menilai persediaan. Yang pertama, agricultural asset including biological asset and agricultural product. Yang kedua, commodities held by broker trader. Ilustrasi akuntansi pertanian pada nilai realisasi bersih. Untuk mengilustrasikan akuntansi pada nilai realisasi bersih untuk aset pertanian, anggaplah bahwa Bancroft Dairy memproduksi susu untuk dijual kepada pembuat keju lokal. Bancroft memulai operasinya pada 1 Januari 2022 dengan membeli 420 sapi perah seharga 460.000. Ilustrasi 9.5 menyajikan informasi Bancroft terkait sapi perah tersebut. Pialang pedagang komoditas. Pialang komoditas umumnya juga mengukur persediaan mereka pada nilai wajar dikurangi biaya penjualan nilai realisasi bersih. Dengan perubahan nilai realisasi bersih diakui sebagai pendapatan pada periode perubahan tersebut. Pialang membeli atau menjual komoditas seperti jagung, hasil panen, gandum, logam mulia, dan minyak pemanas untuk orang lain atau atas nama mereka. Tujuan utama menyimpan persediaan ini adalah untuk menjual komoditas tersebut dalam jangka pendek dan menghasilkan keuntungan dari fluktuasi harga. Dengan demikian, nilai realisasi bersih adalah ukuran yang paling relevan dalam industri ini karena menunjukkan jumlah yang akan diterima pialang dari persediaan ini di masa mendatang. Selanjutnya ada gross profit method. Metode ini digunakan untuk mengestimasi persediaan akhir dengan menggunakan persentase laba kotor dari penjualan.
Metode ini sering digunakan oleh auditor, terutama untuk laporan sementara atau ketika persediaan tidak dapat dihitung karena bencana. Metode ini didasarkan pada 3 asumsi utama, yaitu yang pertama ada persediaan awal ditambah pembelian merupakan total barang yang tersedia, yang kedua ada barang yang belum terjual dan masih menjadi persediaan, serta yang ketiga adalah penjualan yang telah dikonversi ke harga pokok digunakan untuk menentukan persediaan akhir. Selanjutnya ke gross profit percentage, yaitu gross profit biasanya dinyatakan sebagai presentasi dari selling price, karena lebih umum digunakan dalam praktik bisnis. Presentasi ini digunakan dalam metode gross profit untuk memperkirakan harga pokok penjualan. Namun dalam beberapa kasus, yang diketahui adalah markup berdasarkan cost, sehingga perlu dikonversi menjadi gross profit berdasarkan selling price agar bisa digunakan. Di sini ada 2 rumusnya, yang berdasarkan gross profit dan markup biayanya. Yang berdasarkan gross profit, rumusnya adalah percentage markup on cost per 100% ditambah percentage markup on cost. Sedangkan yang percentage markup on cost-nya, rumusnya ada gross profit on selling price per 100% dikurangi percentage markup on cost. Lalu ada kelebihan dan keterbatasan dari metode ini. Metode gross profit membantu perusahaan memperkirakan persediaan dengan cepat tanpa perlu melakukan perhitungan fisik, sehingga sangat berguna dalam kondisi tertentu seperti laporan sementara atau terjadi bencana. Metode ini juga praktis karena menggunakan data yang sudah tersedia, seperti penjualan dan presentasi lebah kotor. Namun metode ini hanya menghasilkan estimasi, sehingga tidak sepenuhnya akurat dan tetap memerlukan verifikasi melalui perhitungan fisik. Selain itu, metode ini bergantung pada persentase lebah kotor dari periode sebelumnya, atau yang belum mencerminkan kondisi saat ini. Jika terjadi perubahan harga atau variasi produk yang signifikan, hasil estimasi bisa saja menjadi kurang tepat. Oke, selanjutnya metode inventaris retail atau retail inventory method adalah metode untuk mengestimasi persediaan akhir atau ending inventory dengan menggunakan harga jual atau retail lalu dikonversi ke harga pokok atau cost. Langkah-langkahnya ada 4 langkah. Sesuai dengan yang pertama, hitung barang tersedia untuk dijual atau good available for sale dalam cost dan retail. Nah, di tabel di samping ini kita cari dulu good available for sale antara cost dan retailnya, yaitu dengan menambahkan beginning inventory ditambah dengan purchase. Ketemunya good available for sale di cost 77.000 sedangkan di retail 110.000. Yang kedua, hitung persediaan akhir dalam harga retail. Rumusnya ending inventory retail sama dengan good available retail dikurangi dengan sales. Good available for sale retail sebesar 110.000 dikurangi dengan salesnya 85.000. Ketemunya ending inventory at retail sebesar 25.000. Yang ketiga, hitung cost to retail ratio. Rumusnya good available cost dibagi dengan good available retail. Good available for sale-nya cost sebesar 70.000 dibagi dengan good available for sale-nya retail sebesar 110.000. Ketemunya 70%. Yang keempat, hitung persediaan akhir dalam cost. Rumusnya ending inventory retail dikali dengan cost to retail ratio. Ending inventory retailnya sebesar 25.000 dikali dengan cost ratio-nya sebesar 70%. Ketemunya 17.500. Oke, selanjutnya perbandingan 2 pendekatan dalam retail inventory method. Nah, di sini ada tabel yang ada beginning inventory di cost 500 di retail 1000, purchase di cost 20.000 di retail 35.000, markup 3.000 di retail, markup cancellation di retail 1000, markdown 2.500 di retail, markdown cancel di retail sebesar 2.000, sales net di retail sebesar 25.000. Kita cari dulu beginning inventory-nya di cost 500 dan di retail 1000 ditambah dengan purchase di cost 20.000 di retail 35.000, ketemu merchandise available for sale di cost sebesar 20.500 di retail sebesar 36.000. Ditambah dengan markup di retail jadi 3.000 dikurangi dengan 1.000 dari markup cancel. Ketemunya markup-nya 2.000, jadi 36.000 ditambah 2.000 sama dengan 38.000. Nah, kita cari yang A ini, kita cari konvensional retail inventory method menggunakan LCRNV. Ciri-cirinya markdown tidak dimasukkan ke dalam ratio. Rumus rasionya cost dibagi dengan retail, menggunakan pakai markup tanpa menggunakan markdown. Jadi rumusnya 20.500 dibagi dengan 38.000 langsung. Ketemunya 53,9%. Nah, sekarang kita untuk mencari yang B, kita mencari markdown terlebih dahulu. Markdownnya sebesar 2.500.
dikurangi dengan markdown cancel sebesar 2000. Jadi net markdownnya sebesar 500. Jadi untuk retailnya kita ketemu 37.500. Nah, untuk yang B ini menggunakan cost method. Markdown dimasukkan ke dalam rasio. Jadi untuk rumus rasionya cost dibagi dengan retail. Sudah termasuk markup dan markdown. Jadi 20.500 dibagi dengan 37.500. Ketemunya 54,7%. Jadi untuk ending inventory at retail itu sebesar, untuk sales netnya sebesar 25.000. Jadi untuk ending inventory at retail sebesar 37.500 dikali dengan 25.000. Ketemunya 12.500. Nah, untuk menghitung persediaan akhirnya pada harga eceran, kita rumusnya persediaan akhir pada harga eceran dikali dengan rasio biaya. Ketemunya nanti nilai persediaan akhirnya. Untuk asumsi A tadi 12.500 dikali dengan 53,9%. Ketemunya 6.737,5. Untuk yang asumsi B yaitu 12.500 dikali dengan 54,7%. Ketemunya 6.837,5. Selanjutnya, format metode inventaris retail konvensional komprehensif. Tabel di samping merupakan format dalam penyusunan metode inventaris retail konvensional komprehensif. Nah, tabel ini yang pertama kita mencari good available for sale-nya, yaitu dengan menambahkan bagian inventory ditambah dengan purchase. Di cost-nya ketemu 20.500, di retailnya ketemu 36.000. Selanjutnya kita menambahkan markup dan markup cancellation. Markup-nya sebesar 3.000 dikurangi dengan markup cancellation sebesar 1.000. Markup-nya ketemunya 2.000. Nah, ditambah dengan good available tadi 36.000, ketemunya di retailnya 38.000. Sedangkan di cost-nya tetap tidak perlu ditambah, tetap 20.500. Selanjutnya kita menambahkan markdown, yaitu dengan markdown 2.500 dikurangi dengan markdown cancellation sebesar 2.000. Jadi markdownnya 500. Jadi retailnya 38.000 dikurangi dengan 500, yaitu ketemunya 37.500 sell price of good available. Lalu kita kurangi lagi dengan sales yang sebesar 25.000. Nah, ending inventory at retailnya ketemu 37.500 dikurangi 25.000, yaitu sebesar 12.500. Selanjutnya kita mencari cost to retail ratio, yaitu rumusnya cost of good available dibagi dengan original retail price of good available plus dengan net markup, yaitu 20.500 dibagi dengan 38.000, yaitu ketemunya 53,9%. Nah, ending inventory at LCRNV yaitu 53,9% dikali dengan 12.500. Ketemunya 6.737,5. Nah, jadi selanjutnya kita membahas tentang penyajian dan analisis. Yang pertama di sini ada penyajian persediaan. Jadi, standar akuntansi itu mensyaratkan penyajian informasi dalam laporan keuangan terkait persediaan itu meliputi yang pertama itu ada kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam pengukuran persediaan. Nah, di sini itu menggunakan rumus biaya rata-rata tertimbang atau FIFO. Nah, kemudian yang kedua, nilai persediaan yang dicatat adalah total dan per klasifikasinya, yaitu seperti barang dagang, bahan baku, work in process atau WIP, dan barang jadi. Yang ketiga, nilai tercatat persediaan yang dicatat pada nilai wajar itu dikurangin dengan biaya penjualan. Kemudian yang keempat, itu jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode tersebut. Nah, di sini itu seperti biaya barang yang dijual. Kemudian yang kelima, jumlah penyusutan persediaan yang diakui sebagai beban dan jumlah pembalikan penyusutan yang diakui sebagai pengurangan beban pada periode tersebut. Kemudian yang keenam, kondisi atau peristiwa yang menyebabkan pembalikan penyusutan persediaan. Kemudian yang terakhir, nilai persediaan yang dijaminkan sebagai jaminan atas kewajiban. Jadi, perusahaan itu harus menjelaskan jika ada persediaan yang dijadikan sebagai jaminan utang. Nah, selain itu, komposisi persediaan itu juga penting karena bisa menunjukkan kondisi likuiditas perusahaan. Jika ada pembiayaan yang tidak biasa, seperti transaksi dengan pihak terkait atau persediaan yang dijadikan jaminan, itu juga harus diungkapkan di catatan laporan keuangan.
Nah, kemudian di sebelah sini itu ada contoh penyajian persediaan dalam laporan keuangan perusahaan pada Lektra SA pada laporan posisi keuangan. Nah, jadi di bagian atas ini itu kita bisa lihat total persediaan sebesar 34.326 euro yang termasuk dalam aset lancar. Nah, jadi di bagian ini itu dijelaskan kebijakan akuntansi yang digunakan. Jadi perusahaan itu menilai persediaan dengan metode biaya perolehan atau nilai realisasi bersih. Mana yang lebih rendah. Dan untuk perhitungannya, perusahaan ini tuh menggunakan metode rata-rata tertimbang. Nah, kemudian persediaan di sini tuh dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama di sini tuh ada raw materials atau bahan baku sebesar 29.976 euro dan finished good and work in process atau barang dalam proses dan barang jadi itu sebesar 13.354 Nah, jadi di sini itu perusahaan sudah mengelompokkan persediaan sesuai dengan jenisnya. Kemudian selanjutnya di sini ada breakdowns atau penurunan nilai persediaan. Yang pertama ada bahan baku atau raw materials dan barang jadi. Ini raw materialsnya atau bahan bakunya itu turun menjadi 4.564 euro. Kemudian finished good and work in process-nya itu jadi 4.440 euro. Nah, artinya ada sebagian persediaan yang nilainya itu turun, misalnya mungkin karena rusak atau harga pasarnya itu menurun sehingga harus diakui sebagai beban atau expense. Nah, setelah dikurangi dengan penurunan nilai, maka diperoleh nilai persediaan bersih atau net value-nya. Di sini raw materials menjadi 25.412 euro dan finished good and work in process-nya menjadi 8.914 euro dan totalnya menjadi 34.326 euro sesuai dengan yang ditampilkan di laporan posisi keuangan yang di atas itu tadi. Jadi dari contoh ini itu kita bisa lihat bahwa perusahaan itu tidak hanya menyajikan total persediaannya tetapi juga menjelaskan metode, klasifikasinya serta penyesuaian nilainya secara rinci sesuai dengan standar akuntansi. Nah, kemudian selanjutnya jika Lektra itu mengubah metode penilaian persediaan dari rata tertimbang menjadi FIFO, maka perubahan tersebut itu harus dilaporkan sebagai perubahan prinsip akuntansi. Nah, jadi perusahaan itu wajib menyajikan dampaknya terhadap laba, baik pada periode yang berjalan maupun pada periode sebelumnya, serta menambahkan penjelasan dalam laporan auditor. Nah, sebagai ada contoh lain, itu ada perusahaan Pernod Ricard itu mengungkapkan persediaannya dengan menyesuaikan nilai dan membentuk penyisihan agar mencerminkan nilai realisasi bersih. Nah, jadi di sini ditampilkan laporan persediaan. Perusahaan di sini itu menilai persediaannya menggunakan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah, dan umumnya menggunakan metode rata-rata tertimbang. Nah, jadi tabel di sini yang ada movements in the year, jadi tabel ini tuh menunjukkan pergerakan persediaan selama 1 tahun. Nah, jadi yang pertama itu kan ada beginning of year atau nilai awal persediaannya. Kemudian ada change in gross value yaitu perubahan nilai persediaan. Kemudian ada change in impairment atau penurunan nilainya. Kemudian ada foreign currency gains and losses itu pengaruh kursnya. Kemudian other movement atau perubahan lain dan end of year yaitu nilai akhirnya. Ya, jadi dari sini itu kita bisa lihat bahwa nilai persediaan itu tidak hanya berubah karena pembelian atau penjualan aja, tetapi juga karena faktor lain seperti penurunan nilai dan perubahan kurs. Nah, jadi di sini nilai persediaannya itu nilai persediaan akhir perusahaannya itu sebesar 5.305 euro.
Nah, jadi dari contoh ini terlihat bahwa perusahaan itu tidak hanya melaporkan nilai persediaannya, tetapi juga menjelaskan perubahan metode serta rincian pergerakan persediaan selama periode tertentu agar laporan ini tuh lebih transparan. Jadi, dengan demikian, persediaan itu dilaporkan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih sesuai praktik yang berlaku. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke analisis persediaan. Jadi, persediaan itu perlu dikelola dengan baik karena dapat berdampak besar pada perusahaan. Jumlah yang terlalu besar itu dapat meningkatkan biaya, sedangkan jumlah yang terlalu kecil itu dapat menyebabkan kehabisan stok dan kehilangan penjualan. Jadi, untuk menyeimbangkan hal tersebut itu digunakan rasio. Yang pertama itu ada perputaran persediaan. Jadi, perputaran persediaan itu mengukur rata-rata berapa kali sih sebuah perusahaan itu menjual persediaannya selama periode tersebut. Nah, sebagai contoh, di sini ada perusahaan Tate and Lyle Place pada tahun 2019 itu melaporkan persediaan awal itu sebesar 419 juta euro dan persediaan akhir sebesar 434 juta euro dengan harga pokok penjualannya itu sebesar 1.621 juta euro. Nah, jadi kita mencari dengan rumus di sini inventory turnover-nya atau perputaran persediaan itu rumusnya cost of goods sold atau harga pokok penjualan dibagi average inventory atau rata-rata persediaan. Jadi di sini HPP-nya tadi kan 1.621 dibagi dengan rata-rata persediaannya itu persediaan awal ditambah persediaan akhir kemudian dibagi 2, yaitu 419 ditambah 434 dan dibagi 2. Nah, di sini itu menghasilkan 3,80 times. Jadi di sini hasilnya 3,80 kali. Artinya dalam 1 tahun persediaan itu berputar atau terjual sekitar 3,8 kali. Jadi semakin tinggi perputarannya itu biasanya menunjukkan penjualan yang lebih cepat. Nah, kemudian yang kedua ini menggunakan rata-rata hari untuk menjual persediaan. Jadi di sini ukuran di sini itu menunjukkan rata-rata jumlah hari penjualan yang dibutuhkan perusahaan untuk menghabiskan persediaan yang dimilikinya. Nah, sebagai contoh di sini perputaran persediaan yang perusahaan tadi itu kan sebesar 3,80 kali. Itu dapat dikonversi ke dalam satuan hari dengan membaginya ke 365 hari dalam 1 tahun itu tadi. Nah, sehingga diperoleh sekitar 96 hari. Jadi artinya rata-rata perusahaan itu membutuhkan waktu sekitar 96 hari untuk menjual persediaannya. Jadi kedua rasio ini itu membantu perusahaan untuk menilai apakah persediaannya itu terlalu lama tersimpan atau sudah efisien dalam penjualannya. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.